saya mencintai sesuatu, terus kemudian saya mahir gitu, saya melakukan kegiatan itu mahir, sudah saya menyukai, saya mahir pula. Itu namanya passion. Dia akan merasa nyaman, tapi dia merasa bahwa sesuatu itu useless. Kenapa? Ikigai and Kaizen Way. Dua konsep ini adalah yang membuat organisasi kita, ya, ada sebagai business owner, ada sebagai profesional, ngelihat bahwa wajah Bapak ini, ya, walaupun dia sebagai peternak sapi, nggak semua orang suka beternak sapi, tetapi wajahnya begitu bahagia, begitu sehat, tenang. Di usianya lebih dari 70 tahun, hidupnya sangat bahagia. Nah, ini yang akan saya share sama teman-teman. Pastinya juga tinggal browsing juga bisa. Buku-buku banyak banget. Hanya terdiri dari 4 ikigai. Pertama, apa yang kita cintai. Kedua, apa yang kita mahir. Ketiga, ketika saya mencintai sesuatu dan mahir, apakah dunia butuh? Ya kan? Ketika dunia butuh, apakah kita dibayar dengan layak? Maksudnya industri bisnis kita dibutuhkan oleh pasar gitu. Kalau Anda profesional, apakah business owner suka akan keahlian kita? Bisa jadi nggak suka, berarti dianggapnya kita nggak produktif. Ya, sesuatu yang kita cintai dan sesuatu yang mahir itu nggak meet sama kebutuhan daripada perusahaan. Nah, itu hanya 4. Tapi kalau cuma 2 gitu ya, hidup kita akan menjadi nggak lengkap, nggak fulfillment gitu. Jadi kalau kita hanya saya mencintai sesuatu, terus kemudian saya mahir gitu, saya melakukan kegiatan itu mahir, sudah saya menyukai, saya mahir pula. Itu namanya passion. Dia akan merasa nyaman, tapi dia merasa bahwa sesuatu itu useless. Kenapa? Karena nggak akan lama juga gitu. Kalau kita mahir dan kita cinta, dunia nggak butuh gitu, dan kita nggak dibayar kan. Tentunya keberlangsungan kehidupannya menjadi tidak jadi useless lah, nggak bermanfaat. Terus kemudian kita ngelihat kalau ternyata kita mahir dan kita dibayar, itu namanya profesi. Kayak saya konsultan, ya emang saya cerewet sih, dan saya doyan buku, dan saya punya pengalaman the best in every level. Saya kalau di marketing tuh saya the best, dari AO sampai akhirnya pegang beberapa provinsi, saya sampai minta diduplikasi untuk 15.000 orang development. Berarti saya itu profesi saya. Dia bilang ya udah, saya sharing aja, saya bagi gitu sama para business owner yang membutuhkan kecepatan dalam kompetensi karyawannya. Nah, itu profesi. Terus karena kita dibayar dan dunia butuh, itu vocation. Nah, tetapi itu akan menjadi ketidakjelasan karena kita nggak mahir. Jadi dunia butuh nih, terus kita dibayar. Yakin itu keberlangsungannya lama? Belum tentu, karena kita nggak mahir di bidangnya. Tapi kalau kita mahir, sekecil apapun kita bisa yang namanya kayak dulu ada bengkel sepeda, dari mulut ke mulut tuh. Bengkelnya kecil tapi seluruh kota tersebut kenal sama dia. Karena dia selain mahir, dia mencintai pekerjaannya, dan pekerjaannya itu pasti the best. Dan kita pasti suka akan kerjaannya dia gitu. Jadi itu di zaman dahulu adalah iklan dari mulut ke mulut. Nah, terus kemudian kita harus dapetin keempatnya ini, mulai dari passion, mission, vocation, dan profession, baru kita fulfillness. Udah kita suka akan sesuatu, terus sesuatu itu adalah saya mahir, udah gitu dunia butuh, udah gitu kita dibayar mahal. Artinya kalau kita bisnis, produknya kita disukai orang. Nah, inilah ikigai. Tapi gimana caranya agar saya ketika dunia butuh, kan pastinya customer oriented, kan kita bekerja nggak bisa cuma 8/5 gitu, atau kita sebagai business owner kita tidak customer oriented gitu. Maka kita harus lakukan apa? Kita harus lakukan Kaizen. Ya, nah tetapi sebelum saya sampai ke Kaizen, saya ingin memberikan beberapa tips sebenarnya. Untuk sampai kepada fulfillness, yang pertama adalah hilangkan teroris di dalam diri. Yaitu teroris itu sering kita berburuk sangka. Kita anak Tuhan kan nggak perlu berburuk sangka. Terus kemudian kita merasa nggak mampu, kita merasa
nggak mungkin. Terus rasanya hidup ini masalah cuman gua doang gitu, bisnis ini cuman aku nih yang tertimpa COVID misalnya gitu kan. Terus kemudian kritik, kita mulai nggak terima, nggak, bisnis lu tuh nggak bagus, lu tuh kerja nggak baik gitu. Terus kemudian merasa nggak punya waktu, itu delete atau itu kill gitu. Jadi kita kembangkan sumber daya kita dengan cara apa? Yes, I know about this changing gitu, world is changing, tapi juga saya akan learn dari sesuatu yang baru. Nah, itu adalah terus tumbuhkan sumber daya kita, mulai suka berbaca, sharing sama mentor. Hari ini adalah sebenarnya sharing sama mentor aku yang menjadi, untuk saya mendengarkan suara para pakar, saya harus berbagi dulu gitu. Nah, ini upahku, sharing, nanti aku akan dapat informasi lebih keren dari yang aku bagi dari para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Nah, itu memang itulah yang menjadi hal baik. Kemudian kita kaizen, terdiri dari Kaizen, itu adalah dari Jepang. Munculnya metode ini adalah setelah Perang Dunia II, di mana Jepang ingin melakukan improvement terhadap ekonomi, peningkatan ekonomi. Jadi dia melakukan improvement methods. Dan ini menjadi satu behavior buat orang-orang Jepang, di mana kalau Bapak Ibu menemukan orang Jepang, biasanya mereka ulet ya. Nah, setelah kita memiliki keahlian, terus kita mencintai dunia butuh, dan kita bisa bargaining power, terus kemudian kita kolaborasi sama pemilik-pemilik platform teknologi, itu akan menjadikan leverage yang sangat tinggi dan sangat cepat, dan kita menjadi lebih smart gitu. Tidak semua harus dilakukan sendiri. Zaman dahulu semua harus dilakukan sendiri. Jadi tadi saya kasih EQ ya. Yang kedua adalah collaboration. Collaboration ini benar-benar serius, sangat mudah, karena nggak semua orang akan mudah mampu bekerja sama dengan orang lain, karena kebiasaan sukses kita di masa lalu adalah nggak perlu collaboration. Nah, itu adalah satu mental lagi yang berbeda, sehingga ketika EQ akan menjadi salah satu barometer orang sukses. Yang kedua adalah collaboration, itu adalah menjadi DNA-nya para milenial dan Z. Kaizen itu change for better. Kaizen itu sebenarnya menarik karena semua orang, baik di dalam family, di dalam organisasi kecil, di dalam perusahaan Anda yang besar, itu bisa dilakukan, yaitu dengan change culture, di mana apa yang Anda lakukan di bisnis adalah more efektif dan more efisien, apalagi dengan banyak hantaman-hantaman yang tidak menyenangkan beberapa saat terakhir. Terus kemudian kalau Kaizen itu semua orang di dalam organisasi, dari pemilik sampai dengan satpam sampai dengan tukang parkir, itu semua melakukan perbaikan gitu. Dan itu tinggal dibuat metodenya. Sementara prosesnya adalah yuk kita rencanakan, kita lakukan, kita review, dan kita adjust gitu. Jadi kita aksi, terus kita adjust lagi, standarisasi 1, standarisasi 2. Ini sih sebenarnya improving ini untuk melakukan service level agreement. Jadi percepatan dalam proses kerja, sehingga orang bahwa value unique proposition perusahaan itu akan makin nancep di benaknya customer. Kaizen adalah ada standarisasi yang sudah dilakukan di masa yang kemarin, masa yang sekarang, yuk kita lakukan improvement lagi untuk lebih efektif dan lebih efisien dan menjangkau banyak sekali. Nah, ini Kaizen ini bisa kalau distandarisasi adalah bisa ISO secara internasional. Nah, itu sebenarnya adalah standarisasi. Untuk apa? Untuk efisien dan efektif. Jepang menamakannya Kaizen. Kenapa kita harus lakukan Kaizen? Tentunya karena kita makin globalisasi. Nah, ini yang ketiga. Nah, globalisasi adalah faktor yang sangat penting karena orang akan bandingkan produk Indonesia, produk kita sama produk orang kan. Nah, inilah maka kenapa Indonesia pun mulai banyak certification, termasuk people. People pun sekarang ada sertifikasi-sertifikasi di setiap technical yang dimiliki oleh orang-orang. Nah, itu juga satu room yang besar gitu ya. Nah, semua standarisasi ini penting agar kita bisa competitive advantage di dunia, di worldwide gitu.